Halo, jumpa lagi sama saya Yena Rayana. Jadi di sebelumnya waktu kita bikin responsif ya, saya sempat janji untuk bikin ini supaya scroll smooth kalau kita klik find out more ini, sama buat komponen modalnya. Jadi kalau buat smooth scroll ini gampang ya, itu ada di Tailwind. Scroll smooth. Nih kita tinggal disuruh nambah kode kelas di HTML. Nama kelasnya scroll smooth ini. Jadi kalau di kita itu ada di dokumen, terus HTML-nya bisa kita tambahin kelas name scroll smooth. Nah ini sebenarnya udah scrollnya udah bisa ngikutin smooth itu ya, behavior smooth itu. Tinggal kita suruh si button tadi supaya punya target anchor ke bagian kategori sini. Jadi kalau kita klik find out more, dia bakal langsung nge-scroll kayak gitu. Dari header terus hero seharusnya di sini ya. Oke, find out more. Nah ini kita kasih nama section kategori. Terus kita kasih ID di sini sama section kategori juga. Sekarang tinggal kalau kita refresh ya, jadi di scroll, terus nge-scroll ke bagian si kategori ini. Cuman mepet banget. Si Tailwind juga punya namanya scroll smooth. Scroll margin ya, kalau nggak salah. Scroll margin. Jadi kalau kita kasih scroll MT sekian gitu, di sini ya, scroll MT mungkin 40 pixel ya, cukup. Nah dia ada jarak 40 pixel. Kalau kalian tambah jadi 20 juga bisa. Misalkan kayak gini. Oke, jadi dia bisa ngasih jarak dari ininya ya, dari viewport biar nggak langsung nempel di bagian section yang tadi kita buat itu sebagai anchor. Nah ini kita udah cukup untuk bikin scrolling effect ya. Jadi kita bisa, ini pun juga kalau misalkan sebenarnya dia cuma anchor link, tinggal dikasih seperti tanda ini ya, tanda pagar. Terus kita tandain ID-nya di masing-masing sectionnya. Nanti dia bakal scrolling sama behaviornya kayak tadi. Sekarang kita mau bikin bagian modalnya. Oke, untuk di bagian modalnya ini kita perlu bikin komponen namanya modal ya nanti. Modal, MODAL, seperti biasa. Terus kita bisa sisipin di bawah tombol play button ini. Kita import dulu ya, nanti namanya modal. Dia punya children sih harusnya. Childrennya nanti sesuai yang kita mau tunjukin ya. Kalau dia minta play demo, seharusnya nanti ada video tentang gimana caranya si Jadu ini bekerja lah gitu. Cuman nanti kita kasih embed link dari YouTube aja langsung gitu. Oke, modal ini ya di sini. Jadi kita perlu bikin dulu komponen namanya modal nanti. Ke components, modal. Modal index.js. Biasa ya pakai functional komponen biasa nih. Kita namain modal. Nanti dia itu bakal manfaatkan yang pasti use state sama use effect. Terus kita juga butuh create portal dari React DOM. Create portal. Sama satu lagi saya udah install belum ya? Oke, ini belum. Jadi nanti kita butuh npm i react transition group. Ini untuk bantu kita ya bikin animasi transisi gitu. Nggak bisa pakai transisi biasa ya dari Tailwind karena dia butuh. Jadi animasi nih masuk, terus pas masuk itu kan ada delay-nya sekian detik. Nah itu
dibantu sama library ini untuk ngurusin masalah event itu tadi. Jadi ketika di CSS itu ada event ya ketika mereka melakukan transisi. Jadi on enter, on appear kayak gitu-gitu. Nah, si library ini yang bantu dukung. Nanti saya praktekkan lebih lanjutnya gimana. Kita import dulu dari React Transition Group ya. Oh, belum tak enter ini. React Transition Group. Terus kita import nama functionnya CSS Transition ini. Terus saya mau buat variabel bantuan ya, konstanta ibaratnya. Namanya container modal ID. Kita kasih namanya modal ya, div ID modal nanti. Terus satu lagi, container margin yang sumbuyinya. Ini pakai kelas di Tailwind juga. Namanya PY10. Oke. Terus si modal ini sudah pasti nerima props ya. Langsung saya destructure pakai objek ini kan pastinya. Jadi nanti kita dikirimin ya nama props is active, set active. Ini untuk yang contoh pertama kita pakai set state biasa ya. Jadi state-nya itu ditampung di parent, komponen yang parent. Jadi komponen yang pakai si komponen modal ini kita tampung di sana state-nya. Children, terus wrapper class name. Ini kayak overriding class name gitu untuk wrappernya si di dalam komponen modal. Jadi bisa dikontrol lewat luar juga gitu. Ini sebenarnya cuman komponen modal yang sederhana yang biasanya mungkin kalian juga sering temukan di tutorial lain. Nah, pertama itu kita mau buat state namanya modal container. Terus untuk setternya saya sebut set container, default nilainya itu false. Terus saya mau panggil use effect. Isi use effect sendiri itu ngeset si kontainernya jadi true, karena si use effect ini kan bisa dibilang juga function yang ketika dipanggil ketika DOM-nya udah ready gitu. Jadi kita bisa manfaatkan juga buat ngasih tahu kalau komponennya udah siap di mounting karena DOM-nya udah ada di sana gitu, udah siap dimanipulasi. Oke, dibersihin dulu return function-nya sama dependency array nanti. Oh ya, kebetulan memang nggak pakai dependency array. Habis itu saya buat variabel bantuan namanya container DOM node. Di sini aku select seperti biasa ya, get element by ID. Terus karena kita udah punya konstan, saya panggil konstan yang tadi. Nah, kalau container DOM node nggak ketemu nih, saya mau lakukan operasional kayak gini. Si container DOM node ini nilainya adalah dokumen create element. Terus saya mau buat elemen namanya div. Saya mau buat div element ya. Ini masih pakai native JavaScript. Container DOM node itu saya set atributnya si ID-nya, nilainya itu pakai konstanta yang kita buat tadi, container modal ID. Ini ya modal. Jadi penamaannya kita setting di atas udah langsung pasti sama. Jadi nggak bakal ada beda-beda gitu. Nggak mungkin ada elemen ID yang nggak ketemu nanti kalau kita mau select pakai DOM selector seperti ini. Terus kita mau append kontennya di dalam body. Oke, kita sebenarnya cuma nginjek satu div ya, div ID, div ber-ID dengan ID-nya itu si modal tadi. Nah, kita udah berhasil naruh itu. Seharusnya kalau kita ini refresh ya di sini elements. Seharusnya di sini udah ada div modal. Nanti kita cari tahu lagi. Oke.
Seharusnya di luar sih dia ya. Nanti kita coba tunjukin lagi. Oke. Oh iya, belum kita run ya, pantas nggak ketemu. Harusnya udah ada kok. npm run dev. Oke, si modal udah ke inject ya. Dan ini juga kalau kita panggil modal di banyak tempat, div ID tadi nggak bakal sama karena codingan ini. Jadi pertama dicek ada nggak. Kalau nggak ada dia buat. Kalau udah ada ya udah nggak usah dibuat, tinggal select aja ini namanya si container DOM node. Jadi fungsinya satu komponen ini cuma buat ngasih tahu itu aja. Sama kalau udah di unmount nih, kita mau set si container jadi false. Itu dulu, terus kita buat use effect satu lagi. Ini buat ngontrol tag body ya, yang ada di HTML itu, supaya kita select dulu ya, body, dokumen, query selector, terus cek dulu is active. Ini si state ketika aktif itu sedang aktif apa sedang true atau enggak. Jadi kita mau rubah isi class listnya ya, kita toggle aja. Kita pinjam kelas yang ada di Tailwind, overflow y hidden. Jadi scrollnya bakal mati ya kalau sedang is active. Jadi seolah-olah yang di scroll itu wrappernya si modal, bukan bodinya. Bodinya si viewport ya. Terus kita mau balikin nilainya, bukan toggle lagi tapi ya. Kita pastikan dia akan di-remove ketika dia nilainya false. Terus kita pakai isActive sebagai dependency array, jadi ketika ini true false kan berubah, ini dieksekusi terus sesuai ekspektasi jadinya. Jadi kalau true dia jalanin ini, tapi kalau false dia bakal jalanin ini gitu. Oke. Ini secara default dia bakal mengembalikan null, karena dia perlu cari tahu dulu kalau modal kontainernya true berdasarkan kode yang di sini ya tadi, set container. Jadi dia perlu cari tahu dulu kalau kontainernya udah available di DOM apa enggak. Nah, di sini kita mau return create portal. Isinya kita mungkin pakai div biasa dulu ya. Terus parameter keduanya itu dokumen get element by ID, ID-nya container atau kelas yang kita buat tadi di atas modal ini. Nah, dari sini mungkin kita bisa tunjukin teks ngawur gitu. Nah, udah mulai muncul ya. Dan munculnya itu di dalam sini. Kita udah buat nge-portal. Kenapa tujuannya kita bikin modal nggak di dalam komponen React kita tadi ya, di sini seharusnya kan. Kan komponen React kita di sini. Tapi kita buat pakai portal biar keluar dari div utama ya, div yang root. Itu tujuannya karena kita nggak bisa bikin modal itu pakai position fix karena bakal ada banyak rancu nanti di komponennya ya. Dan susah diatur juga nanti z-index segala macam. Nah, bagusnya itu memang pakai position absolute. Jadi kita bisa atur, scrollingnya juga lebih bagus. Nah, sampai situ kita udah berhasil ya bikin base-nya dari modal ini. Untuk di luar, kalau kita mau kontrol juga sudah bisa. Jadi di luar kita bikin useState belum ada ya. Oke. Kita mau import useState dulu. useState React, oke. Nama state-nya isActive yang akan kita sisipkan ke komponen modal kita nanti. Sama setActive untuk setternya.
defaultnya false. Nah, ini kita nanti play demo ya di sini ya. Si button ini kita kasih on click. Kita buat arrow function. Si set active ini nerima argumen ya. Dari callback functionnya itu adalah nilai dari sebelumnya, dari state sebelumnya. Terus kita karena mau nge-toggle ya, supaya on off atau true false gitu, kita tinggal balikin nilai sebelumnya. Jadi yang awalnya false bakal jadi true kalau diklik. Begitu juga seterusnya. Kita udah dapat status state-nya ya. Tinggal kita sisipkan si isActive ke komponen modal kita tadi. Sama setternya juga. Bisa ini ya, ketutup si modalnya. Terus sini ada. Tinggal kita atur nanti ini supaya nggak muncul terus aja. Tapi si div-nya udah kekunci tadi, body-nya maksudnya. Oke. Sekarang buat ngeset isActive di dalam komponen utamanya ya. Sekarang kita mau manfaatkan CSS transition-nya. CSS transition ini React Transition Group, kalian bisa baca-baca lebih lengkapnya ada di sini ya. Nanti kita bakal pakai yang komponen yang ini, bukan yang lain-lain lagi. Karena kita butuh pakai CSS nanti buat ngaturnya. Kalau yang di transition ini kalau nggak salah dia pakai styling biasa gitu. CSS maksudnya tapi pakai style biasa. Jadi dia masukinnya ya kayak CSS dalam bentuk JavaScript gitu. Cuman kalau ini kita bisa masukin kelas yang sebenarnya. Nanti kita implementasinya mungkin langsung saya contohin aja ya. Ini kita hide dulu. Pertama kita buat si komponen CSS transition ini sebagai wrappernya. Kita butuh timeout. Default 150 dulu ya. Nanti kita coba-coba biar tahu semana manisnya. Terus dia itu ada props namanya in untuk ngasih tahu si komponen ini sedang aktif atau enggak. Nah, ini kita sisipin state-nya ya, ketika dia aktif atau enggak itu. Terus kita juga butuh unmount on exit. Jadi kalau si isActive ini jadi false, dia ngetransisi dulu sampai selesai. Terus ketika transisi selesai, komponennya di unmount, berarti semua child yang ada di sini nih udah keluar dari DOM lagi, udah nggak ada di situ gitu. Ini juga akan di unmount gitu. Jadinya bersih lagi di DOM. Terus terakhir kita butuh class names, ada S-nya ya. Bukan class name kayak yang di komponen biasa gitu. Karena di sini kita masukin parameter pakai ini ya, pakai objek. Kita mau masukin ketika state appear, kita mau nama kelasnya apa. Kita buat dulu ya sampai semuanya yang kita butuhkan. Ada appear active, ada appear done. Jadi ini ketika default, terus ini active ini ketika mungkin detik ke mikrodetik ya, ini kan 150 nih mikrodetik ya, 1000 milisekon gitu hitungannya. Jadi ketika 0,001 itu udah jalan nih si appear aktif. Nah itu mau gimana kelasnya, ketika udah selesai gimana, terus ada enter. Mereka sama tuh state-nya, pasti 3 macam gitu. Enter, enter active, terus enter done, terus exit, exit active, exit done. Opacity, kita defaultnya mau jadi opacity 0, terus ini opacity, karena kita main di kelas ya, jadi nggak mungkin ada opacity 0,0 berapa gitu. Cuma kalau kita mau pakai arbitrary value-nya si Tailwind ya silahkan sih, boleh aja. Bisa kok kita masukin di sini. Waktu done, kita buat jadi 100. Nah, sebenarnya gini aja udah cukup. Jadi dari awal kondisinya 0, terus tiba-tiba 100. Yang penting value-nya itu nggak boleh dari non jadi 100 gitu. Dia nggak ngerti. Karena dia kan matematika juga itu nilainya. Number lah intinya ya. Jadi harus bentuk number dari 0 sampai 100 dia biar jalan animasinya. Sama kayak konsep
transition atau animation yang ada di CSS sih intinya. Kan ini sebenarnya CSS cuman di JavaScript-nya bantu ngatur event ketika event transition apa dan gitu, nanti si komponen ini yang ngatur gitu. Opacity 0. Ini kayak sama ya waktu enternya. Opacity 0, terus waktu selesai opacity 100. Nah, ketika exit kebalikannya nih kalau nggak salah. Terus exitnya dikosongin, opacity 0. Nanti kalian bisa coba eksperimen sendiri ya. Ini gimana dikosongin. Mau cari tahu nilainya seperti apa gitu, bisa dicoba sendiri dulu. Nah, terus kita udah mulai masuk nih di wrappernya si Tailwind. Untuk yang div pertama ini kita butuh transition all. Kita butuh position fix, inset 0, bg black. Kita kasih ini si ininya ya. Apa sih namanya? Backdropnya ya. bg black 10. Terus kita kasih kedudukan paling tinggi. Untuk z index, overflow-nya kita buat auto. Ini untuk wrapper paling luar. Terus ada lagi wrapper di dalamnya ini untuk ngatur positioning dari default modalnya ya. Nanti saya tunjukin kalau udah jadi. Flex, kita posisikan dia item center secara horizontal vertikal biar dia di tengah-tengah gitu ya. Terus saya kasih tinggi sebanyak ukuran screen biar pasti 100% gitu. Kalau salah ini 100 VH ya. 100 VH. Jadi dia bakal ngikutin tinggi dari viewportnya. Nah, terus seharusnya ini saya buat bentuk variabel sih. Jadi biasa saya bikinnya kayak gini. Kalau kalian punya cara yang lain sama aja sebenarnya. Intinya kita mau gabungin dua nilai gitu. Jadi dari satu yang defaultnya, terus ada mungkin variabel yang dipanggil. Yang penting pastikan ujung-ujungnya dia bakal kembali dalam bentuk string ya, supaya bisa dibaca sama class name. Terus kita masuk ke div yang wrapper yang terakhir nih. Div yang terakhir ini sama. Kita mau variabelin juga. Isinya itu bg white. Terus ini untuk pemanisnya ya. Jadi ada, ini kan udah masuk di bagian putihnya dari modal tuh nih biasanya. Jadi ada jaraknya PY5 sama PX5 juga. Relatif, shadow-nya kita pakai yang buatan kita ya, sesuai yang ada di template-nya Jadu. Terus untuk rounded-nya kita kasih medium sama margin X4. Terus di sini kita bisa sisipin wrapper class name yang udah dilewatin dari belakang ya, dari komponen yang pakai komponen modal ini. Terakhir ini udah masuk di kontennya ya. Di sini terus kita bisa panggil, kita buat button untuk tombol X ya kalau nggak salah ini. Bener. Ini kita buat pakai button. Isi buttonnya absolute, right 0, top 0, terus width-nya 8, height-nya juga 8. Kalau nggak salah ini bakal pakai flex ya pastinya buat center. Terus kalau diklik sama, ini ngetoggle nilai balikan dari set active ya. Pref, not pref. Bentar. Oke, saya salah sih. Ini udah pasti false ya, karena dia kan tombol X ya, false. Terus kita pakai ASCII dari HTML sendiri, kode ASCII ya, untuk bikin X-nya. Jadi kita nggak pakai icon. Kalau kalian mau bisa download dari icon manapun, embed sebagai image kah, atau pakai phosphor icon yang pernah. Kalau salah, saya pernah ajarin phosphor icon deh di sini. Terus yang terakhir kita sisipkan children-nya ya. Children. Oh iya, salah. Ini children ya, props children dari si props-nya React ya. Ini maksudnya, semua konten yang ada di sini dia bakal ditulis di dalam sana.
Nah, sampai sini seharusnya komponen modal kita udah jadi nih. Oke, kita punya modal kita ya, udah cukup manis lah dibilang. Udah tengah-tengah, udah ada tombol X-nya buat kendali keluarin kayak gitu. Sekarang tinggal kita ke YouTube ya palingan ya. YouTube saya aja dah. Kalau nggak salah bisa pakai kita, atau YouTube apa aja boleh ya. YouTube-nya Tan Boy Kun juga boleh. YouTube YouTube channel Anda. Video bentar. Kita ambil yang ini aja. Oke teman-teman, kalian bisa ke detail YouTube kalian ya, di halaman tonton itu, nanti di bagian bagikan ini kalau nggak salah, terus kesematkan, kita tinggal ambil kode iframe-nya. Oke, bener. Ya, bisa kita ambil aja ya sebenarnya. Nanti saya cocokkan sama contekan saya gimana. Nah, ini modal udah ready ya dipakai. Tinggal kita masukin di sini. Yang pasti judul dulu. Bisa pakai H3 buat bikin judulnya. Mungkin namanya setup git SSH gitu. Terus kita pakai class name dari si Tailwind ya. Namanya aspek video ini. Dia udah otomatis bikin ukuran 16:9 gitu. Jadi video kalian juga bakal responsif di ukuran, di rasio, bukan ukuran ya. Jadi mau ukuran seberapa, dia bakal ngikutin dengan rasio 16:9. Apa itu rasio segala macam, coba kalian riset sendiri. Oke, si iframe tadi tinggal aku masukin, terus width-nya ini aku paksa 100%, supaya ngikutin aspek rasio ya. Jadi nggak usah pakai manual width height gitu. Terus title ini bisa kalian modif. Accelerator, mixer, nggak ada aku mainin sih di iframe, tinggal simpen, props-propsnya udah sama ya. Terus ini tutup aja. Kalian dapat videonya langsung muncul seperti ini. Tinggal kalau mau ngatur ukurannya, kalau nggak salah lewat wrapper class name ya. Di sini aku masukin ukurannya mau berapa gitu. Misalkan ukuran basic videonya mau aku kasih 700 pixel. Bentar. Oke. Kita bisa debug sini. Kenapa ya nggak mau? Oke. Tinggal kita cari tahu kenapa dia nggak mau. Oke, bener-bener. Ada komanya tuh, berarti di komponen modal kita belum beres. Benar ya, ini tinggal di join. Ya, seharusnya dia udah ngikutin. Jadi kita bisa kontrol juga berapa lebarnya. Nggak usah peduli juga sama tingginya berapa nanti, karena kita udah kasih aspek rasio tadi. Nah ini modalnya kalau title-nya mau kalian manisin bisa dicoba. Tapi ini basicnya kayak gitu. Nah, ini kan kita manggil pakai state ya. Males banget. Kita harus bikin state dulu di komponen yang mau kita pakai. Tapi ya harus setup segitu dulu lah. Aku punya cara yang satu lagi nih. Jadi kita tinggal masukin modalnya, terus nggak perlu buat state-statean lagi gitu. Jadi ini bisa kita hapus. Modalnya dulu ya kita modif. Di modalnya sendiri kita nanti bakal import dari next router. Kita butuh use router. Terus use router kita cons router use router gitu. Sama satu lagi si is active nggak ada di luar tapi ada di dalam.
tetap ya. Tadi kan di luar tuh, sekarang urusan perstate-an tuh ada di komponennya aja gitu, nggak usah ngurusin di luar lagi. Jadi di luar cuman fokus gimana manggilnya aja gitu. Habis itu perlu kita tambahin lagi di sini. Jadi ketika is active-nya jadi false atau modalnya ditutup atau kebuang gitu ya, kita perlu pastikan si router nge-push nilai href-nya ke slash kosong ini. Nanti kita bisa kalian bisa enhance ini ya supaya dia nggak selalu ke slash kosong tapi cuman menghapus parameter yang kita kirim ke address bar supaya bisa ngasih tahu modal mana yang harus aktif gitu. Nah, setelah itu kita butuh use effect satu lagi. Isi use effect-nya itu if nanti kalian kalau mau cari tahu isinya router ini apa aja, tinggal kalian console log ya. Cuman karena saya udah tahu nih, dia bakal ngirim query, terus di dalam query nanti kita buat parameter modal ini ya di dalam address bar. Kalau 1 nilainya, kita cek lagi if id sama dengan router query id. Salah. Jadi kalau id-nya sama dengan router query parameter id, kita mau set active jadi true. Oke, itu aja. Sama parameter parameter definisi array-nya kita mau tolong lakukan function ini setiap ID dan routernya berubah gitu. Dia berarti selalu ngecek si perubahan router itu ya, nge-track perubahan address bar di browser. Terus seingatku sih di bawahnya nggak ada update lagi. Tinggal kita sesuaikan gimana cara makainya sekarang. Yang awalnya kan use-state di luar nih, kita bisa hapus-hapus. Terus cara manggilnya yang awalnya di button sini, sekarang kita bisa panggil pakai tag link ya. Oh, belum ada, coba kita import dulu. Oh ada nih, link. Terus isinya itu ini sama. Seperti bikin link biasa ya, pakai tag link ini. Href-nya itu kita kirim, bukan di sini ya, href-nya ada di tag link-nya. Href-nya itu kita ke modal, kita tandain jadi 1, dan ID-nya adalah play demo. Nah, ID play demo ini perlu kita flag di sini. Tadi kan kita kirim ID play demo ya. Jadi kita harus terima dia ID di sini. Nanti ID-nya bisa dipakai di sini buat nge-track perubahan ID, terus ketika berubah use effect-nya bakal jalan, terus ngecek ini akhirnya dia bisa nge-set sebagai true. Nah, itu udah, kita udah nggak butuh state itu lagi ya di luar. Nah, kita bisa hide ini dulu. Cannot reassign to variable with cons. Line berapa? Oh, set active. Oke, ini nih. Dia udah nggak di props lagi ya. Kita buat di dalam nih. Yuk, oke. Tinggal kita sebenarnya perbaikin stylingnya ya. Kenapa kedorong nih jadinya? Oh ini harus dibawa juga. Oke, sama ya seperti tadi. Terus kalau diklik juga sebenarnya nggak beda jauh. Bentar, apa belum berubah nih?
Oke, dia ngebuka, terus kalau ditutup sama aja. Sebenarnya nggak ada bedanya ya, tinggal itu aja sih. Oke, mungkin ini kalau di kode sih aku matiin ya. Jadi bisa ngasih tahu ada tanda ini loh. Oke, tadi kelewatan ini aja sih. Jadi ngasih tahu, sebenarnya kita bisa enhance lagi komponen modalnya kalau kita klik outside gitu. Cuma nanti kita belajar di lain waktu lah cara bikin komponen yang lebih proper lagi. Jadi ini buat ngelengkapin project yang udah aku tinggalin lama. Kemarin lumayan ya, ada sakit lama juga, jadi baru sekarang bisa lanjut lagi. Nah, sebenarnya ini kalau di React kita bisa kontrol juga pakai React Router DOM ya kalau di React.js biasa. Kalau di Next kita bisa manfaatin router tadi buat nge-track perubahan ini, terus ditangkap di komponennya, tinggal kalian atur lagi di situ. Udah deh gitu aja. Cuman masih banyak yang harus di-enhance sih. Cuman basicnya kalian udah tahu ya, dari modal itu bisa datang dari situ, bisa buat pakai state lokal, atau biasanya saya bikin pakai state manager, event manager gitu. Cuman sama nanti itu di kesempatan lain kita belajar yang lebih advance lagi. Enaknya ya kita nggak maintain state, terus manggilnya bisa kayak kalau kalian pernah manggil switch alert ya, kan bisa gini aja tuh, fire gitu. Jadi nggak perlu bikin state segala macem, nggak perlu bikin aneh-aneh, tinggal swal.fire, udah komponen switch alert kalian udah muncul gitu. Tinggal di sini mungkin basicnya kan dia bisa masukin title. Terus kalau kalian mau yang custom bisa sisipin objek, nanti gimana hasilnya gitu. Ya seperti itulah konsepnya, tapi lebih enak lagi lah. Oke, mungkin segitu ya lanjutannya. Jadi kita bisa belajar bikin Anchor tag. Nah ini sebenarnya kita bisa tambahkan ya, kalau kita klik keluar itu selain nutup set aktif, kita bisa jalankan ini juga. Ketika di close dia ngapus address bar ya, terus nggak ganggu kayak tadi lagi. Oke, kayak gitu sih palingan. Thank you, semoga bisa dapat ilmu tambahan juga buat kalian belajar sama saya di sini. Terima kasih, bye bye.